Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari Universitas Muhammadiyah Semarang dengan saya Fadel Ardiatama dan rekan saya. Septia Murmafika. Nah, di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sistem pemantauan kesehatan pada lansia, di mana sistem ini untuk memantau para lansia dalam bidang kesehatan berbasis Internet of Things. Sebagai solusi cerdas untuk perawatan generasi lansia, sistem ini terintegrasi yang memadukan teknologi IoT untuk memantau kesehatan lansia secara komprehensif. Nah, di sini kita akan beberapa poin ya, yaitu ada latar belakang dan urgensi, kemudian komponen dan arsitektur sistem IoT, kemudian manfaat, tantangan, serta implementasinya. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakang dan urgensinya. Di sini kita memiliki data yaitu populasi lansia pada 2025 mencapai 11%, 11,8% dari total populasi di Indonesia khususnya. Proporsi lansia dari total populasi Indonesia menunjukkan 19,8% yang diproyeksikan pada tahun 2045. Kemudian 30% data diambil lansia yang memiliki umur 65 tahun ke atas itu mengalami rentan ya, rentan mengalami jatuh pada setiap tahunnya. Di sini kita melihat data yang cukup menantang ya dari studi kasus yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan bagaimana caranya sistem IoT ini berjalan. Kita memiliki tiga sistem yang akan kita implementasikan dalam sistem kita, yaitu sistem deteksi jatuh, kemudian ada sistem pengingat pengobatan, dan pemantauan tanda vital. Sistem deteksi jatuh itu menggunakan sensor akselerometer dan gyroskop. Kemudian algoritma pendeteksi pola jatuh. Kita bisa menggunakan machine learning untuk algoritma pendeteksi pola jatuh serta memberikan notifikasi darurat. Kemudian ada sistem pengingat pengobatan ya. Jadi ini sistemnya seperti mesin yang memberikan alarm obat yang harus dimakan setiap jamnya. Nah, ketika orang tersebut tidak atau orang lansia tersebut tidak memakan obatnya, maka ada pelacaknya. Kemudian ada pemantauan tanda vital. Ini mungkin seperti pada umumnya ya, monitoring detak jantung, SPO 02, kemudian suhu untuk memantau kesehatan peserta lansia. Kemudian ada analisis data juga dan visualisasi tren kesehatan. Visualisasi tren kesehatan ini nanti kita proyeksikan dengan grafik seperti itu agar terlihat lebih jelas. Nah, apa saja detail deteksi dari sistem IoT ini? Kami memproyeksikan yaitu monitoring posisi. Jadi sistemnya seperti barang pakai di mana gelang ini akan dapat mendeteksi wearable dengan sensor MPU 6050 BN005 memantau posisi dan percepatan tingkat jatuh pada lansia. Identifikasi pola jatuh, kemudian konfirmasi dari status pengguna, apakah lansia tersebut benar-benar jatuh atau tidak. Kemudian ini detail sistem pengingat pengobatan. Ini alat yang kami ilustrasikan gitu ya. Jadi di sini ada timernya, ada jam-jam yang ditentukan kapan obat tersebut harus dimakan. Kemudian ada pengingat bertingkat. Ini fitur-fitur smart fitur ya. Ada notifikasi, kemudian ada riwayat kepatuhan. Riwayat kepatuhan ini dideteksi melalui sensor yang memberikan informasi ketika obat sudah diambil atau belum. Kemudian ada komponen hardware-nya, layar LCD, indikator LED sederhana. Kemudian ada speaker untuk pengingat audio. Selanjutnya ada sistem pemantauan tanda vital. Ini seperti
apa ya namanya, wearable, atau mungkin seperti jam kesehatan ya, gelang kesehatan seperti itu. Nah, parameter yang dipantau ini seperti pada umumnya detak jantung, kemudian suhu tubuh, tekanan darah, dan pola tidur yang terpantau secara langsung. Pengumpulan data dilakukan secara periodik berbanding dengan baseline dan deteksi anomali atau deteksi ketidaknormalan suhu tubuh, mungkin detak jantung atau temperatur. Kemudian visualisasi yang dilakukan menggunakan grafik intuitif untuk lansia. Selanjutnya silakan. Oke, selanjutnya di sini ada arsitektur sistem. Yang paling atas itu terdapat Cold Platform yang berfungsi untuk menyimpan data yang sudah transkripsi atau unman. Di sini juga untuk melakukan analisis data yang menjalankan untuk mendeteksi pola atau prediksi kesehatan pengguna. Terus yang tengah itu terdapat Gateway IoT pusat untuk menggunakan Raspberry Pi sebagai koordinator. Di sini berfungsi untuk melakukan computing, artinya beberapa proses data yang dilakukan di sini itu untuk menghasilkan respon cepat tanpa perlu menunggu kiriman data ke call tersebut. Terus yang paling bawah terdapat perangkat IoT, berisi sensor, wearable device, dispenser obat pintar, dan alat untuk memantau tanda vital. Alat ini langsung berinteraksi dengan pengguna atau lansia untuk mengumpulkan data kesehatan. Selanjutnya, di sini ada manfaat dan dampak. Manfaat bagi lansia yang pertama meningkatkan kemandirian, rasa aman yang lebih tinggi, penanganan dini masalah kesehatan, dan peningkatan kepatuhan pengobatan. Selanjutnya, manfaat dan dampak bagi keluarga. Yang pertama, ada ketenangan pikiran, pengurangan beban pengasuhan. Selanjutnya ada informasi aktual kondisi lansia, komunikasi lebih baik dengan tenaga medis. Selanjutnya terdapat bagi kesehatan, sistem kesehatan dapat mengurangi kunjungan darurat itu sebesar 28%. Selanjutnya penghematan biaya perawatan itu ada 32%, penggunaan sumber daya lebih efisien, dan data kesehatan populasi yang berharga. Selanjutnya di sini ada tantangan dan solusi. Tantangan yang pertama, biayanya cukup tinggi. Solusinya, model langganan, subsidi, pemerintah, implementasi bertahap. Yang kedua, tantangannya literasi teknologi rendah. Solusinya, desain intuitif, program pelatihan dan pendampingan keluarga. Yang ketiga, akurasi dan keandalan. Solusinya algoritma, AI canggih, kalibrasi personal, dan mekanisme konfirmasi. Yang selanjutnya, tantangan privasi dan keamanan data. Solusinya enskripsi end-to-end, kontrol akses ketat, dan kepatuhan regulasi. Tantangan selanjutnya, infrastruktur pendukung. Solusinya solusi hibrida online atau offline, multiplex connectivity atau dan backup power. Di sini terdapat studi kasus dari 3 negara yaitu Jepang, Singapura,
dan Korea Selatan. Yang pertama dari Jepang atau Tokyo. Studi kasus yang menunjukkan bahwa IoT ini efektif dalam mengurangi insiden darurat sekitar 30-50% dan dapat meningkatkan kepatuhan pengobatan sekitar 60-70% yang dapat mendukung validitas data yang diberikan. Selanjutnya terdapat negara Singapura. Implementasi di perumahan lansia, pengurangan kunjungan rumah sakit tidak perlu 28%, penghematan biaya 32% atau pasien per tahun. Selanjutnya terdapat negara Korea Selatan. Kemitraan publik swasta mencakup 750 lansia. Pengurangan biaya perawatan jangka panjang terdapat 41%. Tingkat kepuasan pengguna 89%. Peningkatan interaksi keluarga 64%. Selanjutnya terdapat teknologi masa depan yang terdiri dari 4. Yang pertama, robot pendamping. Bantuan tugas sederhana, stimulasi sosial dan kognitif, dan monitoring kontinu. Yang kedua, terdapat analisis prediktif. Prediksi resiko kesehatan, deteksi dini, perburukan, dan rekomendasi personalisasi. Yang ketiga, sistem virtual. Antarmuka suara natural, percakapan kontekstual, dan stimulasi kognitif. Selanjutnya, telemedis terintegrasi, konsultasi virtual berbasis data real-time, dan evaluasi medis jarak jauh. Selanjutnya, terdapat kesimpulan. Yang pertama, solusi holistik. Jadi bukan sekedar teknologi, tetapi terdapat pendekatan komprehensif untuk perawatan. Yang kedua, ekosistem terintegrasi. Di sini terdapat deteksi jatuh, peningkatan pengobatan, dan pemantauan tanda vital bekerja bersama. Yang ketiga, terdapat triple win. Peningkatan kualitas hidup lansia, ketenangan keluarga, dan efisiensi sistem kesehatan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami paparkan mengenai sistem IoT terkait pemantauan kesehatan bagi senior citizen atau lanjut usia. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.